Terima kasih ya. Alhamdulillah. Silakan. Saya panggilnya apa ya? Mas saja, Mas Atta. Mas Atta. Mas Atta. Budayati. Oh ya. Itu dipanggil. Datang sama siapa? Sama suami. Oke, Assalamualaikum Bapak. Semoga berkah selalu buat kita. Mas Atta. Mas Atta. Mas, kenapa panggil Mas? Mas kan naik terus harganya. Iya. Silakan. Baru. Silakan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian, saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian, saya gak ada apa-apain di Indonesia. Teman-teman, saya sedikit mau sharing. Kenapa saya memilih program ini Silaturahmi Ramadan? Jujur, saya pengen masih belajar yang lebih baik lagi. Pengen belajar yang ilmu yang lebih bagus lagi. Makanya saya memilih ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah Indonesia. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bawa berkah buat kita. Dan tema hari ini kita adalah gimana caranya supaya rumah tangga tidak menjadi layangan putus. Dan sekarang saya langsung mau sambut ustazah kita hari ini, tamu spesial kita hari ini, Ustazah Yati Priyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Atta. Selamat datang. Alhamdulillah. Insyaallah sehat. Alhamdulillah saya selalu sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Selamat datang. Silakan duduk. Kita sama-sama belajar ya. Enggak, saya yang mau belajar, saya mau. Silakan. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. datang sudah mau silaturahmi di sini. Iya. Semoga silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua, berkah buat ya, keluarga. izin ya. Silakan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat Mas Atta. Sehat Alhamdulillah. lahir batin, iman dan juga imun. Amin ya rabbal alamin. Juga Mas Atta ya. Alhamdulillah saya selalu sehat, selalu semangat dan selalu jadi pribadi yang selalu bersyukur. Amin. Karena kalau menurut saya bersyukur itu insya Allah apapun akan dinambah, kenyamanan hati kita juga akan dinambah, semua dinambah lah pokoknya. Iya, itu kan janji Allah dalam Iya. surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Dan orang yang bersyukur itu, Mas Atta, adalah orang kaya selamanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Kalau istrinya kita disyukuri dinambah nggak kira-kira? Bersyukur atas kehadiran istri, kebahagiaan itu bukan pada nilai nambah atau tidaknya. Oke. Satu pun kalau bahagia, itu Iya. syukur yang banyak. Alhamdulillah ya. Kemarin Ustadz nonton nggak yang ada program-program yang viral itu tema kita yang hari ini, sesuai tema kita hari ini? Iya. Yang jangan sampai layangan putus itu. Iya, saya mengikuti. Alasan saya mengikuti yang pertama karena memang teman-teman jamaah saya, keseharian saya itu dengan ibu-ibu rumah tangga. Baik. Iya. Mempelajari segala hal dalam kehidupan rumah tangga dan umumnya, garis besarnya, bahkan seringnya tausiah saya itu terkait masalah suami istri, Oke. anak, keluarga. Jadi ketika ibu-ibu banyak bertanya dan viralnya kisah layangan putus itu, ya saya harus tahu apa iya. jalan ceritanya sehingga saya bisa mengambil ibrah dari film itu dan Baik. untuk pelajaran, ya Betul. bukan hanya sekedar tontonan. Iya, pelajaran Gitu. banyak ya. Kita bisa mengambil hikmah, poin-poin mana yang mesti kita perbaiki dari kisah itu. Baik, jadi makanya saya ini siapin beberapa pertanyaan supaya saya juga dapat ilmu dan keluarga besar saya juga dapat ilmu dan yang sedang lagi nonton juga dapat ilmu. Amin. Bagaimana sih seharusnya Islam itu memandang dan atur tentang rumah tangga itu sebenarnya? Iya, Masya Allah, Subhanallah ya Mas Atta. Iya. Islam sangat memotivasi seorang muslim dan muslimah itu untuk berumah tangga. Benar. Itu terbukti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-firman tentang kehidupan berumah tangga. Benar. Ya, dan orang-orang yang tidak mau menikah Iya. ya dengan alasan berbagai macam. Nah, itu kan Rasul sendiri menyampaikan bahwa an-nikahu sunnati. Iya benar. Ya, Benar jadi sekali. ketika dia mau memilih yang sunnah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, Iya. ya karena bisa jadi juga mungkin ya, perkara sunnah ini orang tinjauannya berbeda, Benar kan sekali, gitu. Nah, iya. khusus dalam Al-Quran
Al-Quran sangat memotivasi seseorang itu untuk menikah. Salah satunya dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ya, ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, jadi kita menikah itu kita baca ayat Allah. Iya, benar sekali. Kita menikah itu kita ibadah pada Allah. Benar sekali. Ya, jadi betapa Islam sangat memotivasi dan Islam melarang ya umatnya untuk tabatul, hidup menyendiri. Nah, Baik. ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang Iya, kehidupan berumah tangga, benar. tentu para anbiya sebelumnya. Bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam Iya. yang beliau dianugerahi putra, ya, yang soleh itu kan karena kehidupan berumah tangga. Benar sekali. Kemudian juga keluarga Nabi Yakub, ya, dan teladan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dengan menikah itu kita memperoleh banyak keberkahan. Dan Makanya sampai bilang rumah tangga itu, nikah itu ibadah ya. ya, Sampai bilang begitu. ibadah yang paling panjang. Paling panjang ya, luar biasa banget. Kalau Masya Allah. Ramadan, puasa 1 Ramadan sampai Iya. 29 atau 30. Oke, Salat dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbir. Masya Allah. Ya, kita tilawah Quran diawali dengan ta'ud, diakhiri dengan sedekah. Tapi nikah insya Allah tidak pakai sedekah. Ibadah selamanya. Selamanya, Masya Allah sepanjangnya. banget. Ya. Alhamdulillah. Ini masih ada banyak sih pertanyaan ini, ada satu lagi pertanyaan. Apa yang kita harus lakukan biar rumah tangga kita itu harmonis itu dalam Islam? Subhanallah ya. Yang pertama sekali pondasi yang besarnya adalah ya. Jadi pernikahan ini adalah amanah. Betul sekali. Ya. Gimana Mas Atta kalau dititipi sesuatu? Betul sekali. Ya tentu harus dijaga. Harus, Nah itu harus. amanah Betul kan sekali, gitu. Nah, betul sekali. jangan menjadi orang yang berkhianat terhadap amanah. Nah, kebanyakan kita menganggap kehidupan rumah tangga ini hanya sekedar penyatuan dua hati, dua jiwa. Kemudian di belakang mereka berkata nanti belakang hari, kami sudah tidak cocok lagi. Ya, kami sudah tidak kompak lagi. Nah, padahal sebetulnya dari awal kita sudah tahu, kita ini tidak satu kandung. Kalau Oke. bicara tentang kecocokan pastilah ya kan? Tidak satu Betul. nasab, Betul kan sekali. kayak gitu. Tapi ketika komitmen kita yang pertama tentu ada ibadah. Nah, dalam ibadah itu apa? Kita mesti konsisten. Jadi kita pahami bahwa ketika laki-laki dalam pernikahan itu menjadi seorang suami, dia mengemban amanah sebagai Baik. imam. Oke teman-teman, kayaknya seru banget dan luar biasa ilmunya. Sekarang kalian jangan kemana-mana. Sekarang nanti kita ketemu segmen berikutnya. Nanti insya Allah kita langsung dengan ceramah yang lebih teliti lagi. Soalnya kalau segmen di sini kayaknya tanggung deh. Mendingan langsung kita dengar segmen yang berikutnya. Insya Kalian jangan Allah. kemana-mana. Dan kalau bisa subscribe, komen, dan komen yang baik-baik. Karena ucapan itu akan jadi doa. Dan Betul. doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kakak Yuni udah milih beberapa karpet untuk lebih puas, lebih nyaman. Nanti kita pasang di rumah biar lebih ketahuan cocok apa enggak, atau cocok nggak sama gorden, cocok nggak dengan sama hati, dipasang dulu. Nanti kita pasang dulu, pasang runner, semua bisa ketahuan. Kembali lagi silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat kalian dan berkah buat kita semua. Sekarang saya langsung mempersilakan Ustazah sedikit kita lanjut lagi cerita yang tadi dan sedikit sampaikan ceramah ke kita semua supaya kita dapat berkah, supaya kita dapat ilmu. Karena kita haus ilmu ini sebenarnya. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih Mas Atta atas kesempatannya. Iya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda tercinta, keluarga Islami yang kita bina saat ini, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai keberpasangan yang kita dambakan di dunia, bahkan insya Allah sampai ke yaumil akhir, sampai jannah, karena ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk surga sekeluarga. Ya, itu motivasi besar kita. Maka tema kita pada hari ini sebetulnya ketika kita bicara tentang dalam konteks layangan putus, itu kan saya analogikan kembali. Ketika kita menginginkan layangan kita agar tidak putus, yang pertama harus piawai memainkannya. Yang kedua, siapkan tali yang kuat. Iya, benar. Setiap orang yang memainkan layangan itu dia mesti tahu arus angin itu dari mana. Nah, kalau kita analogikan dalam kehidupan berumah tangga,
ketika kita menikah, tentu kita berbeda dengan PDKT, pendekatan saat masa kita masih berpacaran atau ta'aruf, terlebih pacaran. Itu makanya Islam mengharamkan pacaran. Kenapa? Karena itu hanya dusta. Betul sekali. Itu bohong. Nah, sesuatu apapun yang dilakukan ketika jalinan itu belum ada apa yang dikenal dengan misakon ghalidho, itu nggak akan berarti apa-apa. Benar. Tapi ketika seorang laki-laki berstatus suami, dia memberi nafkah kepada istri, itu adalah setiap rupiah yang dia keluarkan itu menjadi sedekah. Masya Allah. Hanya saja, kenapa problem layangan putus ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bahkan yang notabene rumah tangga seorang muslim, bahkan mungkin mohon maaf ya, orang yang paham agama sekalipun ya, tentu bukan pernikahannya yang salah, bukan layangannya yang salah, tapi yang salah adalah orang yang memainkannya, pelakunya sekali lagi. Kenapa? Karena idealnya sebuah rumah tangga sebagaimana yang Allah kabarkan pada kita, pertama menemukan kedamaian. Ya, damai itu artinya apa sih? Damai itu lebih besar dari apa yang kita miliki dan sumbernya hahuna. Di mana? Di hati. Dan Allah akan menurunkan kedamaian itu kemana? Ke dalam jiwa orang mukmin di dalam surah Al-Fat ayat 4. Ya, huwallazi anzala sakinah. Sakinah disebut di surah Al-Fat sebagai bukti kedamaian. Sakinah disebut dalam ayat tentang pernikahan. Jadi kalau ada orang nikah belum menemukan kedamaian, itu berarti masih belum sampai kepada konsep pernikahan sesuai tuntunan syariat. Nah, contoh, Mas Atta pulang ke rumah. Ketika di tempat usaha tentu berbeda dong dengan rumah. Ya, di rumah ada anak, ada istri, ada buah hati. Tentu rasanya kan berbeda. Itu berarti udah benar. Kenapa? Karena damai itu sumbernya di hati. Disinilah litas kunu ilaiha, lihat istri mempesona. Ya, makanya laki-laki ketika dia terpikat kepada perempuan di luar sana, tundukkan pandangan. Iya, kenapa? Karena itu hanya pandangan sesaat, tapi yang hakiki, yang bernilai ibadah adalah yang di rumah. Kalau yang di luar sana bernilai maksiat, kan kayak gitu. Terlebih kalau diiringi syahwat. Punten, mohon maaf, kalau Mas Atta lihat Bunda kan ini adalah bagaimana takdim kepada seorang guru. Tapi pandangan syahwat itu akan memunculkan satu nilai-nilai yang nanti akan ada. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Itu dalam surah Yusuf. Nah, nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang sesat, kecuali nafsu yang dirahmati. Nah, kalau seorang suami berkeinginan kepada istri, ya berhajat pada istri, itu berarti nafsunya dirahmati. Tapi kalau dia berhajat kepada istri orang, sebagaimana di layangan putus, hancur. Ya, nista dia. Karena statement dari Allah itu seperti itu. Maka orang-orang yang berani melanggar aturan Allah, ya seperti yang terjadi di layangan putus itu. Sesaat mungkin dia bisa aman, ya kan? Tapi kelanjutannya, yang pertama, ketika dia berdusta, berarti dia membohongi dirinya sendiri. Yang kedua, istri sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang kedua, anak-anak. Iya. Anak nggak tahu orang tuanya punya masalah, tetapi mereka tentu akan merasakan ketika ada konflik. Nah, yang pertama itu yang perlu dipegang, amanah. Ya, kenapa? Karena pernikahan ini di dalam Al-Quran, statement misakon ghalidho sama maknanya seperti para anbiya diberi tugas sebagai nabi menerima wahyu Allah. Wa akhadna minkum misakon ghalidho. Kamu telah ambil dia sebagai ikatan yang kokoh. Itu rumah tangga. Jadi ketika ikatan ini yang disebut atas nama Allah dikhianati, ya, dengan mengabaikan amanah, maka tentu belum datang murka Allah, tapi yang terjadi adalah ketidaknyamanan batin. Ya, dengan adanya polemik itu tadi, adanya kebohongan karena pengkhianatan. Dan ingat, dusta itu rusak, dusta itu ngedarot, dan dusta itu akan membawa kepada kehancuran. Yang berikutnya adalah pegang teguh kepercayaan. Ya. Karena kita kan nggak bisa selalu bersama sebagai suami istri. Mas Atta datang ke tempat usaha kan nggak didampingi istri. Tapi istri yang percaya nggak perlu dia buka-buka gadgetnya suami. Betul sekali. Iya kan? Iya, kenapa? Karena dia telah meletakkan kepercayaan kepada suaminya. Begitupun suami. Ya, sama halnya seperti Bunda nih. Ya, nggak pernah tuh ada suami cari-cari. Kenapa? Karena percaya. Dan yang dipercaya ini memegang amanah. Ingat, amanah itu tanggung jawab kita yang berat adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berkhianat,
sesaat. Orang yang dekat dengan kita, istri misalnya, marah, emosi, kemudian putus atas pengkhianatan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa selesai sampai di situ saja. Iya, konsekuensinya nanti sebagai imam, apa yang akan kita katakan? Padahal di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah menyampaikan ar-rijalu qawwam. Qawwam itu satu akar kata dengan apa? Ya, qawwam itu artinya apa? Pemimpin. Qawwama. Iya. Jadi ketika tidak ada lagi yang bisa dipegang oleh seorang pemimpin, makanya akhirnya apa? Rapuh ke bawahnya itu. Dan karena itu juga kita akan melangkah kepada yang berikutnya adalah di sini bagaimana kita berusaha memegang kepercayaan itu dengan landasan amanah, kemudian bersama-sama kita saling menerima, saling bekerja sama bukan tanding, saling memberdayakan bukan menjatuhkan, bekerja sama bukan bersaing. Kan kalimatnya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Suami bisa cari uang, tapi tidak semua nih. Untuk memanage keuangan kan biasanya istri. Iya, benar. Ya, suami biasanya lebih pada ngurus yang global-global, tapi yang peritil-peritil itu kan biasanya istri. Iya. Nah, suami cari nafkah, istri ngurus anak. Ya, meskipun itu mohon maaf, mengurus anak bukan hanya semata-mata tugas istri. Ya, kerjasama. Karena dengan berdua ini akan memunculkan satu sistem model pendidikan dari seorang ayah dan dari seorang ibu. Ya, insya Allah mudah-mudahan prinsip ini bisa dipegang. Amin ya rabbal alamin. Tapi selama ini sih Ustazah sambil minum, minum. Ya. Kalau saya sih sambil ini Ustazah sama istri saya, sama keluarga saya, aku sih belajar di hidup saya. Yang penting kita sama istri kita harus akhlak, harus sopan, harus lembut. Karena kan menurut saya itu ucapan itu bisa jadi kita masuki hati orang, bisa keluar dari hati orang itu juga. Betul, dengan menghargai pasangan berarti menghargai diri sendiri. Betul. Melecehkan pasangan itu artinya melecehkan diri sendiri. Karena ketika yang disampaikan pada istri adalah kesantunan, kelembutan. Iya. Istri Pasti pun, double nah yang kita terima itu. Jadi kuncinya dari apa yang pengalaman Mas Atta di rumah tangga adalah lebih mengedepankan, berlomba-lomba berbuat baik. Betul sekali. Iya. Makanya saya juga begitu. Kalau saya pengen bahagia, saya suka bikin bahagia dia. Allah. Saya apapun mau saya berikan ke dia. Wah. Seperti Ustazah yang tadi bilang, saya berikan ke dia kelembutan saya, kesopanan saya, bahasa saya yang baik, supaya saya bisa balasnya seperti itu juga. Bahagia sekali nih istrinya Mas Atta ya. Amin, insya Allah, karena saya selalu menghargai dia. Karena menurut saya daripada kita bilang saya cinta sama kamu, saya cinta kepada kamu, begini bahasanya, mendingan kita menghargai dia. Kita buktikan supaya dia tahu itu seorang suami itu sayang sama kita. Tidak banyak berkata ya, wujudkan dengan perbuatan. Betul sekali, dibuktikan. Insya Allah saya belajar sih, insya Allah. Insya Allah. Ya. Begitulah teladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sirah Rasul sampai menjahit bajunya sendiri. Bahkan ketika Ibu Aisyah masak itu, masakannya keasinan, ditanya. Karena kalau sesuatu berlebihan, iya misal asin gitu kan kelihatan dari raut wajah ya. Iya. Tapi Ibu Aisyah kaget, gimana? Kan gitu, enak. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, enak. Cobalah. Begitu dicoba, ya Allah, ternyata Ibu Aisyah baru tahu kalau masakannya itu keasinan. Begitulah luar biasanya Rasulullah SAW. Suatu hari beliau pulang larut. Ibu Aisyah sudah tertidur kan, ini paham semua kan. Beliau nggak berlama-lama ngetuk pintu, beliau tertidur di depan. Mungkin ya sulit ya bagi para suami untuk seperti itu. Namun tidaklah begitu kan kayak gitu. Seperti yang Mas Atta katakan tadi, hargailah ketika beliau masak istri yang kecil-kecil kayak gitu. Iya, kecil-kecil. Janganlah pelit untuk memuji. Kenapa? Dipuji di luar dengan siapapun, berapapun banyaknya itu nggak ada artinya pujian orang lain. Ketika di rumah masing-masing pasangan pelit untuk memuji. Masya Allah. Iya. Sedikit ini ada pertanyaan. Mungkin Rasulullah atau sahabat Rasulullah pernah bertengkar di rumah tangga, gimana mereka selanjutnya itu waktu itu? Ini subhanallah ya, ada kisah kan itu ya. Dari Amirul Mukminin ya. Ketika ada seorang laki-laki ingin curhat lah bahasa sekarang mata ya. Iya, curhat. Curhat ke Amirul Mukminin, beliau mau datang ke rumahnya tapi tiba-tiba belum sampai rumahnya beliau melihat adegan. Ya maaf. Ya ini istri siapalah ya, kita paham juga ya seorang istri mungkin
ada keluhan pada suaminya. Dia melihat adegan betapa Amirul Mukminin melihat istrinya yang kan kayak gitu ya. Tapi beliau nggak marah. Akhirnya sahabat balik lagi tapi dilihat oleh Amirul Mukminin. Ya saudaraku, kenapa engkau kembali? Nggak jadi Amirul Mukminin, mau apa? Tadinya aku mau curhat tentang istriku yang di rumah sering ngomel-ngomel. Tapi ternyata engkau, istrimu bicara lebih-lebih itu kau tenang saja. Gitu. Apa jawaban Amirul Mukminin? Bagaimana mungkin aku bisa marah? Padahal dia yang ngurus keperluanku sehari-hari. Iya. Dia juga yang merawat dan membesarkan anak-anakku. Oh, luar biasa. Kalau kayak gitu ibu-ibu kayaknya aduh bisa kelepek-kelepek deh. Solusinya kan di mana-mana bawel ya biasanya. itu sudah sunatullah. Tapi menurut saya sih bawel itu ada tanda sayang sama kita. Betul. Peduli sama kita ya. Iya, hanya saja. Maaf tadi cuma bercanda aja. Untuk gitu. para istri juga perlu satu kunci ya. Sesuatu yang ma'ruf bukan hanya ma'ruf dari hal yang mau kita lakukan, tapi lihat tempatnya, lihat waktunya gitu. Kalau bawel, suami baru datang kerja, panas, capek, kan tentu saja bikin emosi, ya kan? Istirahat dulu, kasih minum dulu, barulah bercerita. Baik. Bahasa komunikasi saja. Betul sekali, Masya Allah banget. Alhamdulillah saya banyak belajar, semoga kalian juga banyak belajar. Ustazah izin, sekarang segmen yang berikutnya kita ini ada salah satu tamu kita satu lagi, namanya Batia. Ini single parents. Dan kita langsung nanti habis selesai ini kita sambut dia dan kita tanya-tanya pengalaman dia, dan menurut saya sih dia hebat banget. Untuk selanjutnya kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Silaturahmi Ramadan. Ketemu lagi kita. Assalamualaikum. Marmer bakar, ngerti nggak sih? Gitu, iya, Jadi betul. kayak kusam kan, jadi mesti ditutup. Mungkin kalau dari situ pasti hidup. Rapatnya tuh, Iya, betul. nah rapat-rapatnya Iya. kayak gitu. 3 kali 4, lalu kayak gitu bulatan, nanti saya bawa berapa banyak pokoknya sampai. Gustiawati. Umur 22. Waktu itu sih kerja di salon. Tapi ini karena lagi libur aja. Kembali lagi Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah sesuai janji saya yang sekarang Ustazah izin, sekarang kita mau undang tamu kita. Dia korban layangan putus juga. Korban layangan putus. Korban layangan putus juga. Sekarang kita langsung nanya sama dia gimana dia selama dia hidupnya, gimana dia besarkan anaknya, gimana dia bikin bahagia anaknya. Sekarang kita langsung sambut Batia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Silakan duduk. Ya, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Iya. Ustazah izin, saya ingin tanya gimana dia bisa bahagia, tetap bisa senyumnya luar biasa. Betul, ya. Iya, Ya ini luar biasa ya. luar biasa banget. Karena saya sendiri adalah seorang istri dan perempuan gitu. Jadi Mbak Tia sekarang single parent. Iya, Sejak kapan? sejak 2,5 tahun yang lalu. Udah menjalani hidup sendiri itu 2,5 Iya. tahun yang lalu. Iya. Kenapa Mbak kandas? Karena udah capek aja. Karena suami nggak nafkahin. Allah. Nah ini. Terus main perempuan, pulang pagi terus. Allah ya Rob. Berapa lama dijalani itu? 3 tahun. 3 tahun. Sudah ada anak. Jadi Mbak Tia tidak dinafkahi kebutuhan nafkah lahir Iya, ya? Dia nggak mau kerja, disuruh kerja udah. Nggak mau atau memang dia Nggak mau, malas? males. Oh ya Allah. Iya. Kemudian itu dijalani berapa lama kesabaran itu? 3 tahun. 3 tahun mencoba sabar. Lalu bagaimana kebutuhan hari-hari?
Ya, aku kerja. Oh, jadi Mbak Tia yang kerja. Ya, jadi tulang rusuk jadi tulang punggung. Allah ya Rob. Hamil juga kerja. Sama. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman dari awal ini kita udah lihat ini ya. Kalau kenyataannya seperti ini, udah mulai kan terasa menukik. Terus Mbak Tia, yang lebih menyakitkan dari sekedar tidak dinafkahi, apalagi? Main perempuan. Innalillah. Berapa lama? Baru ketahuan sih pas yang itu 3 tahun itu. Gimana cara Mbak Tia mengetahuinya? Di jalan papasan. Langsung. Iya. Tapi saya mah diem aja. Dia lihat Mbak Tia? Ekspresinya? Ya biasa aja. Biasa aja. Selingkuhannya juga begitu, biasa aja. Wah, ini benar-benar seperti layangan putus. Terus Mbak Tia ngelakuin apa? Begitu lihat suami dengan selingkuhannya? Dia cuma sabar aja. Oh enggak, di adegan di situ itu? Oh, dia lewat aja. Biasa aja. Di rumah, Di diklarifikasi? rumah baru diomong. Apa jawabannya Mbak? Dia apa? Cuma kayak gitu doang sih. Kayak dia bilang, kenapa sih gitu? Emang kenapa? Orang gua sama teman doang gitu katanya. Maaf ya. Dia ngakunya teman. Mbak Tia menjasa itu sebagai selingkuhan. Karena pelukan. Dan ada bukti lain. Banyak sih yang ngomong. Oh, ternyata adu-aduan juga ya Mbak Tia. Dan pernah klarifikasi nggak dengan si apa nih ini Mbak, kita nyebutnya pelakor ya? Oh, iya. Katanya sih pacar. Si perempuan itu bilangnya pacar. Ya Allah udah, ya saya Rob. udah capek. Oh udah capek. Akhirnya diputuskan tahun berapa tuh Mbak Tia meminta berpisah? Tahun 2000 berapa ya? Nikah tahun berapa Mbak? 2017 Nikah 2017, berpisah? berpisah 2020. Berarti Mbak Tia, 2020 Mbak Tia menjalani rumah tangga itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Lebih banyak mana bahagia dengan Bahagia sendiri sama anak Aduh ya Allah. daripada Tapi masih percaya kan sama soal, tapi jangan sampai kita putus asa, kita tetap harus imannya kuat, kita jangan pandang semua laki itu sama. Di luar sana masih banyak yang baik. Iya. Iya, jadi tetap semangat, tapi dan harus yakin kita jangan cuma sendiri begitu terus. Kita harus punya niat, kita insya Allah mau nikah lagi, karena itu nikah di hidup itu ibadah seperti Ustazah yang tadi cerita, ibadah itu selamanya gitu. Kita jangan jauh dari itu. Tapi hebat ya bisa semangat seperti Nah ini yang perlu ditanya. Gimana bisa semangat ya? Aku yang tanya, gimana bisa semangat seperti ini gitu? ya gimana daripada selama 3 tahun itu ngejalin sama suami ini yang Sendiri lebih nyaman, ini nyaman. sendiri lebih punya kekuatan. Hatinya. Apa yang bikin kuat? Anak sih. Umur berapa Mbak? Dan dia udah Anaknya 3 tahun setengah. sekarang umurnya 3 tahun setengah. Oh, ya Allah, begitu pedihnya teman-teman. Ya, pasti Tapi ini jujur ya. bisa terasa. Yang mungkin yang lagi nonton mungkin cuma merasa sedih doang, tapi yang ngerasain Yang batin, menjalani yang ya. ngerasain yang menjalanin. Karena menurut saya gini, Ustazah, ini kan kita cubit, yang luka kan kita. Betul. Orang tahu cerita doang habis dicubit. Iya. Tapi yang lagi sakit kan dia. Kita cuma bisa mendoakan dan cuma bisa dengar doang. Tapi yang dia rasain luar biasa semangatnya. Iya. Tapi spirit dari saya adalah begini. Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengharamkan perceraian. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Ketika berpisah itu adalah jalan yang terbaik, ya, maka perpisahan itu jadikanlah perpisahan yang masing-masing diri itu tidak saling bermusuhan ya. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yaitu anak. Ya. Jadi pesan saya sebagai yang lebih tertua ya pada Mbak Tia, yang pertama adalah masih punya tugas ya untuk membesarkan anak ini, perempuan lagi ya. Yang kedua, meskipun Mbak Tia tahu persis ya perpisahan ini dilatar belakangi oleh buruknya akhlak sang ayah, tapi jangan sampai di depan anak jelek-jelekin ayahnya ya. Karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak Mbak Tia. Nah yang kedua, Mbak Tia harus bisa move on ya, karena hidup ini harus terus berlanjut. Iya. Tadi Kita nggak bisa berhenti gara-gara orang lain, kita tetap jalan. Ya, Kita harus buktikan kita bahagia.
Karena kita bisa bersyukur gitu. Betul. Karena kalau begini itu kasihan hatinya. Kasihan hatinya menurut saya. Dan sebetulnya Allah berikan potensi juga ya di balik kesendirian ini. Insya Allah. Makanya itu ketika tadi Bunda tanya dari mana nafkah sehari-hari, beliau bekerja. Itu artinya Allah berikan rizki ya untuk jalan, bagaimana mengatasi kesulitan rumah tangga. Mbak Tia cerita dong gimana sekarang menjalani hidup tanpa suami. Ya tinggal sama orang tua, sama mama doang. Ayah? Kayak udah enggak. Izin Mbak Tia mau nanya, itu gimana anak yang hubungan sama ayah? Bagaimana anak berhubungan dengan ayahnya? Ya masih kontekan. Masih kontekan? Masih. Oh, jadi aku nggak pernah. hubungan si ayah ini baik ya dengan anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan dia memberi nafkah nggak? Enggak. Oh, teman-teman ingat, berdosa. Berpisah hanya dengan ibunya, tapi anak tetap menjadi kewajiban ayahnya untuk menafkahi. Ya, berhati-hatilah jika suatu hari nanti anak yang sudah dilahirkan ini menjadi orang sukses. Ayahnya berlari meminta pengakuan, ini ayahmu. Padahal Allah mengajarkan, penuhi kewajiban sebagai orang tua sedini mungkin agar anak-anak bisa merasa bangga dengan orang tuanya. Mereka komunikasi melalui by phone. Luar biasa ya, Mas Atta, gimana rasanya tuh melihat laki-laki yang kayak gitu? Nanya nih atas nama laki-laki. Saya malu. Oh ya? Kan saya juga laki-laki. Iya. Walaupun bukan saya, tapi saya malu. Malu? Kan jadi laki-laki saya malu, jadi yang jujur saya malu. Rasanya nggak enak gitu. Kita udah baik-baik sama wanita, udah baik sama kita, kayak seperti Ustazah cerita, udah siapin masakan buat kita, udah siapin semua buat kita. Tapi kita balik lagi seperti cerita seperti ini, aduh itu menurut aku gak bagus banget. Kita cuma bisa gini aja ya, lebih baik gini, kita doain buat dia, semoga dia dapat hidayah. Masya Allah, betul Karena ya, gini, Mbak Tia. kalau kita jelekin dia gak ada gunanya, karena kita juga punya kekurangan, kita juga punya aib. Lebih baik kita tutupin aib seperti sekarang, kita tutupin aib dia aja, udah ikhlaskan aja gitu. Gak usah dipikirin lagi, kita tutupin aib dia, insya Allah akan tutupkan aib kita. Iya, insya Allah ada Dan kita hikmahnya ya. ikhlaskan. Semua ada hikmahnya. Semua masih muda 22 dan alhamdulillah sehat, badan sempurna, mau apa lagi, tinggal bersyukur aja. Semua ada hikmahnya. Insya Allah Allah hadirkan laki-laki yang baik dengan kesabaran Batia, kan kayak gitu. Iya. Nah, namun Mudah-mudahan dapat lebih ganteng dari saya. oh, amin ya. Kalau soal rupa Tapi sih, mau ganteng apa baik ini? Yang oh ya tentulah Iya, makanya. ganteng dan baik Tapi menurut saya begini ya. seperti Mas Atta itu. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut saya sih begini, perempuan cantik itu yang baik. Kalau ini kan bisa apa namanya sekarang Poles. bisa poles, bisa sementara bisa makeup. Yang penting kita jadi hati yang baik gitu. Berarti ya belum minum teh Pakistan. Ayo. minum ya. Ya, mangga. Jadi bahasanya teh inner beauty. Iya betul sekali, Nabi itu betul sekali. Jadi apa wanita yang baik itu? Fasolihatun qanitat. Ya, jadi wanita-wanita yang soleha itu adalah dia yang menjaga kehormatannya. Jadi Bunda pesan pada Mbak Tia, ya fokuslah pada anak dan diri kita sendiri, terus berpegang teguh kepada keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari masalah ini. Jadi sekarang Mbak Tia masih kerja untuk kebutuhan anak ya. Terus bapaknya hanya telepon. Kalau anak minta. Karena kalau ini dihabisin nanti dapat makanan Pakistan. Wah, Masya Allah, amin. Jadi makanya harus dihabisin. Nanti dihabiskan ini. Iya. Tapi buat teman-teman kalian jangan kemana-mana. Sekarang kita mau siapin makanan Pakistan untuk tamu spesial saya hari ini, Ustazah dan Batia. Ini baru minumannya semangat, Pakistan. alhamdulillah. Iya. Ini mirip apa tehnya? Aku sih pernah minum ini ya, Mas Atta, waktu di Madinah. Oke. Ada teman saya dibilang ini mirip teh tarik, saya bilang salah, ini tiada orang. Ya, ada mirip dengan teh tarik di Indonesia. Tidak ada. Ini tiada orang. Kalau tarik kan begini, ini tiada Oh, orang. ini Silakan minum gitu. Oh, begitu. Iya, kalau ditarik ya begini ya. Oh, alhamdulillah. Iya, ini Oke, mirip-mirip. sekarang kita siapin makanan khas Pakistan. Kalian jangan kemana-mana, tetap bersama Silaturahmi Ramadan. Dan kalau mau subscribe, boleh subscribe. Nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting komen yang baik. Oke, mantap. Ini bagus-bagus ini di sini. Si Atta yang bagus-bagus di sini. Jadi kakak Yuni ini mau cari karpet tapi yang rendah, yang jarang banget orang
minta tapi unik ini seleranya. Jarang nggak? Jarang banget. Iya. Jadi ini nih semua ini kalau misalnya mau nyari karpet yang kayak saya misalnya pecinta karpet, yang cari runner susah, yang round biasanya kan biasa aja ya. Kalau bulat-bulatnya biasa. Kamu punya tuh pakai poni dan lain-lain, warnanya juga keren. Ada di Albarkat. Alhamdulillah kembali lagi silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga berkah kita semua. Sekarang kita alhamdulillah mau makan. Ayo Ustazah kita makan. Ini makanan khas Pakistan. Alhamdulillahirabbil Ini saya mau alamin. jadikan ciri saya, siapapun jadi tamu saya, siapapun ya. Bukan harus artis, gak harus mafia, pegawai negeri, misalkan pejabat, semua itu manusia itu sama menurut Masya saya. Allah, inilah jadi saya mau Muslim. jadi ciri khas saya ini, jadi mau siapin makanan khas Pakistan. Masya Allah. Jadi saya siapin untuk Batia juga, untuk Ustazah juga. Ini khas aslinya Mas Atta ya. Betul sekali. Pakistan. Dan kebetulan banget yang masak istri saya. Wah, berkah. Titip salam ya Alhamdulillah. untuk istri. Nah, Titip salam untuk istri. nanti saya sampaikan. Iya. Mau titip sesuatu? Mungkin oleh-oleh dari kampung gitu. Iya. Apa tuh Pakistan? Apanya? Ciri khasnya. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya ini mungkin ya. Ini makanan dan ciri Makanan khas ya. istri saya. Baik-baik. Oke, ini nasi biryani. Terus ini kari kambing. Terus itu gorengan Pakistan, isinya kentang dan ada bawang. Ustazah mau makan yang mana biar saya ambilin. Biar dapat berkahnya. Iya, saya pengen nasi biryani. Oke, siap saya ambilin ya. Mbak Tia mau apa Mbak? Nasi juga. Nasi. Oke, Kita perempuan nasi dulu. Oh, gitu. Masya Allah. Ini juga beda ya berasnya ya. Iya. Kamu ini kenapa nasinya panjang? Kenapa? Karena agak pendek. Ya iya. Ayo, saya ambilin ya. Izin ya. Alhamdulillah. Pakai itu ya cabe ya. Tapi ini nggak pedas. Oh, nggak Tapi pedas. Ini pedas yang saya tapi nggak begitu pedas. Ya, kalau saya sih makannya gorengan. Oh ya Masya Allah. Ini mana? Ayo Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semoga suka ya. Teman-teman kita coba nasi biryani. Iya. Ini Ini masakan. bukan restoran tapi khusus untuk tamu spesial saya. Iya Masya Allah. Kan banyak yang pikir takutnya yang bilangnya ini kayak jualan, bukan jualan. Ini khusus untuk tamu saya. Allah, tip salam ini untuk istri ya. Insya Allah. Zaujanya Mas Atta. Iya. Mudah-mudahan. Kenapa saya panggil Mas? Kenapa? Mas kan naik terus Oh harganya. iya. Sama, tanah juga naik terus. Oh gitu, berarti tanah Mas. Tanah Atta. Tanah Atta. Masya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita coba dulu. Bumbunya semua ada di Indonesia ya? Ada, malah bumbu kirimnya dari sini. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi? Betul sekali. Berarti tanah Indonesia. Tanah Indonesia apa aja ada sebenarnya. Subhanallah ya. Apa aja ada. Pokoknya cuman dia pakai sendiri, kirim ke sana dulu, pakai merek sana baru kirim ke sini. Loh, Sebenarnya semua ada di Indonesia. begitu. Itu bahasnya nanti insya Allah panjang lebar kita nanti di segmen berikutnya. Insya Allah. Oke teman-teman saya, saudara-saudara saya yang saya cintai, terima kasih kalian sudah nonton dan terima kasih Ustazah juga. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Sebelum saya mau tutup, saya pengen kasih hadiah Ustazah. Masya Allah. Boleh nggak? Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berdiri ya. Nih. Ini tapi agak berat. Semoga suka ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Semoga Allah balas ahsanal jaza dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Balasan mendoakan aja buat saya. Amin ya Allah. Supaya saya jadi pribadi yang baik. Ya, saat ini tidak ada pemberian yang paling tinggi kecuali doa dan ini juga nilainya sangat berharga untuk Dari doa Bunda. saya apapun bisa tercapai. Ini ada quote saya juga. Saya selalu baca. Alhamdulillah itu dari hati yang tulus saya. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Subhanallah. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Inilah seorang muslim yang pandai bersyukur. Iya. Di tanah Indonesia beliau berkarya dan mohon doa dari seluruh warga Indonesia. Ini ada Muslim. buat Batia juga. Karena kita semua itu saudara. Dan semoga bermanfaat ya. Dan dipakai juga ya. Makasih. Iya. Makasih Mas Atta. Boleh taruh sini dulu, Papa? Oke. Boleh kasih saya taruh sini dulu, boleh, maaf ya. Semoga suka ya nanti. Suka insya Allah. Suka Insya dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman,
Semoga kalian sehat selalu dan semoga konten hari ini kita ini bermanfaat buat kalian dan semoga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Dan semoga dalam rumah tangga kita bisa jadi pribadi yang baik, yang sopan, yang akhlak yang bagus supaya rumah tangganya itu layangan sesuai tema kita, layangan kita nggak putus dan lancar terus. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan kalau bisa komen yang baik. Kenapa selalu saya bilang komen yang baik? Karena jagalah ucapanmu, ucapanmu itu akan jadi doa. Betul. Doa itu akan balik ke diri kamu Wala sendiri. taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Masya Allah banget. Oke teman-teman, jaga kesehatan, mau subscribe, nggak subscribe gak masalah. Jaga kesehatan, tetaplah bersama program saya Silaturahmi Ramadan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustazah Oki, sahabat Bunda. Iya, si Ali. Iya, Ustaz JR. Siran. Iya, kita iya. Berkah. Ya Allah, orang-orang soleh. Yang ada di sini teman-teman nih ada Ustazah Oki, Abang Guntur, Kak Ivan. Ustazah izin, kalau nggak bisa ngomong sesuatu. Aduh, masih ada sesuatu nih. Awas ada